Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Egisra dari Prodi Ilmu Hukum akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Jurnalis dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan KUHP. Latar belakang yang saya angkat dalam penelitian saya yaitu perlindungan hukum terhadap kebebasan pers masih belum terwujud ketika pers melakukan tugasnya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi pers dapat dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE. Mekanisme pertanggungjawaban di pers yang dilakukan oleh seorang jurnalis diambil oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab seperti redaksi dari suatu perusahaan pers. Selain itu, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawab yang terdiri dari penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Identifikasi masalah yang saya angkat yaitu pertama, bagaimana pemberitaan yang ditulis oleh seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana pers. Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban mengenai delik pers yang dari pemberitaan yang dibuat jurnalis di dalam KUHP dan UU Pers. Tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui proses mekanisme penyelesaian sengketa pers dan dewan pers di dalam masalah akibat pemberitaan media massa yang dilakukan oleh seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalistik. Dua, untuk mengetahui fungsi aspek hukum pidana dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers mengenai masalah akibat pemberitaan media massa. Metode penelitian yang saya gunakan terdiri dari 5, yaitu 1 metode pendekatan, 2 sumber data, 3 teknik pengumpulan data, 4 spesifikasi penelitian, dan 5 metode analisis data. Hasil dari penelitian saya, pertama, pemberitaan yang ditulis seorang jurnalis dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Salah satunya terdapat dalam pasal 207 KUHP, dengan berita yang merupakan hasil dari suatu kesengajaan, meliputi 1, tidak untuk kepentingan umum, 2, hasil dari cerita yang dibuat-buat untuk menipu, ketiga, adanya unsur itikat buruk, misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang ataupun instansi tertentu. Ada juga faktor penyebab dari suatu pemberitaan yang sering sekali dijadikan dasar sebagai unsur tindak pidana karena adanya kelalaian dari seorang jurnalistik, meliputi 1, tidak akurat atau cermatnya suatu informasi, 2, tidak lengkapnya informasi yang akan diterbitkan sebagai pemberitaan, yang ketiga kronologis, yang keempat adalah daya tarik. Yang kedua, pertanggungjawaban mengenai delik pers dari pemberitaan yang dibuat jurnalis di dalam KUHP dan UU Pers. Mekanisme pertanggungjawaban dalam pers harus menunjuk penanggung jawab yang terdiri dari 2 bidang, yaitu penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme penyelesaian sengketa pers dapat ditempuh dengan melaksanakan hak jawab dan hak koreksi di dalam pasal 5 ayat 2 dan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi dapat dilakukan juga oleh Dewan Pers sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah untuk memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kesimpulan, pertanggungjawaban pidana dalam delik pers adalah dibebankan kepada redaktur, pengecualian apabila pemilik tulisan dari pemberitaan tidak diketahui oleh redaktur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 61 dan pasal 62 KUHP untuk melakukan penyidikan terhadap penerbit ataupun pencetaklah yang dibebani pertanggungjawaban atas isi yang mengandung sifat melawan hukum, dan pada UU Pers maka pembebanan pertanggungjawaban pidana atas delik pers karena pemberitaan dibebankan kepada perusahaan pers. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana terhadap suatu pemberitaan harus meliputi unsur-unsur pokok yang terdapat pada delik pers. Adalah perbuatan yang menyampaikan berita dengan objek barang cetak ataupun disebarkan secara online dan bersifat melawan hukum, serta isi berita itu telah dipublikasi dan diketahui oleh masyarakat luas. Saran dari penulis yaitu untuk jurnalis dan perusahaan pers harus ada kesadaran bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang dipublikasikan oleh pers, bekerja sesuai pada koridor etika profesi dan memahami batasan-batasan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat dipertahankan kemerdekaan persnya. Kedua, tenaga kerja pers yang profesional sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat umum mengandung unsur-unsur kebenaran yang sesungguhnya dan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran delik pers mengenai pemberitaan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.